Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Turyadi dengan NIM 05021282323061. Yang terhormat, Bu Hilda, Bu Dr. Hilda Agustini, STP MSI. Kali ini saya akan memaparkan presentasi saya tentang manuskrip saya Sistem Monitoring dan Pengendalian Irigasi Berpori menggunakan IoT di Rumah Kaca. Pendahuluan. Sistem irigasi berbasis IoT dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pengelolaan nutrisi pada tanaman paprika dan konsep urban farming. Teknologi ini mengintegrasikan sensor canggih dan kontrol otomatis guna memaksimalkan pertumbuhan tanaman di lingkungan perkotaan dengan metode pertanian 4.0. Kali ini saya membandingkan hasil dari artikel penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pertama, sistem irigasi poros berbasis IoT untuk tanaman paprika. Konsep dan latar belakang urban farming dan pertanian 4.0. Urban farming adalah metode penanaman tanaman di daerah perkotaan yang memanfaatkan teknologi modern. Pertanian 4.0 menggabungkan otomatisasi dan IoT untuk mengoptimalkan proses pertanian dan menjawab pertantangan efisiensi sumber daya, terutama di air yang krusial untuk pertumbuhan tanaman paprika. Kebutuhan efisiensi air dan nutrisi pada tanaman paprika. Tanaman paprika membutuhkan suplai air dan nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan optimal. Sistem irigasi konvensional kurang efisien dalam mendistribusikan ini. Penggunaan teknologi poros dengan sensor mendukung pengaturan kelembapan tanah secara presisi. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil panen. Lalu ada Internet of Things atau IoT dalam irigasi cerdas. IoT memungkinkan integrasi berbagai sensor dan perangkat kontrol dalam sistem irigasi. Data kelembapan tanah dan suhu dipantau secara real-time lalu diolah secara otomatis untuk mengatur pompa air dan suplai nutrisi, sehingga sistem bekerja secara otonom dengan respon cepat terhadap kebutuhan tanaman. Kedua, ada bab 2, perancangan sistem irigasi poros. Pertama, ada instalasi dan komponen hardware sistem irigasi. Sistem ini terdiri dari modul PSP32 sebagai pusat kendali, yaitu mikrokontrolernya, lalu ada pompa air, dan instalasi pipa poros untuk distribusi air. Sensor kelembapan tanah DHT22 untuk sensor dan kelembapan udara terpasang untuk pemantauan kondisi lingkungan secara komprehensif. Untuk bagian hardware-nya ini, pertama-tama diperlukan SketchUp untuk menentukan lokasi lokasi komponen agar eh, gambarnya pemasangannya itu ideal dan gampang untuk maintenance di kemudian hari ketika terjadi trouble. Lalu sensor yang digunakan yaitu soil moisture dan DHT22. Sensor soil moisture mengukur kadar air dalam tanah untuk menjaga kelembapan optimal, dan sensor DHT22 mengawasi suhu dan kelembapan udara sekitar tanaman. Lalu ada rancangan software dan pengendalian otomatis dengan ESP32. Perangkat lunak dikembangkan menggunakan microcontroller ESP32 yang memiliki modul Wi-Fi dan juga modul Bluetooth, mengintegrasikan untuk koneksi real-time dengan aplikasi pemantauan. Aplikasi software pemantauan yang saya gunakan kali ini adalah Bylink. Proses dikodekannya untuk membaca sensor kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara. Lalu ada sistem ini mengaktifkan pompa air hanya saat nilai sensor berada di bawah batas yang ditentukan, sehingga irigasi berjalan efisien dan minim dengan intervensi manual. Di sini ketika awal mulai mengcoding, hal yang perlu kita lakukan lakukan terlebih dahulu adalah menarik menarik library dari setiap komponen tersebut agar dapat diintegrasikan pada software Arduino ID-nya. Lalu eh, setelah itu kita atur konfigurasi dan juga kalibrasi sensor dan eh, mikrokontroler tersebut. Lalu ada implementasi dan pengujian sistem. Proses kerja sistem irigasi poros otomatis.
Sistem bekerja dengan memonitoring kelembapan tanah dan lingkungan secara kontinu menggunakan sensor yang terhubung ke ESP32. Ketika kelembapan tanah turun di bawah ambang, pompa air otomatis menyuplai air melalui pipa poros ke zona perakaran. Setelah kelembapan mencapai batas optimal, pompa mati. Proses ini berulang secara siklus untuk menjaga kondisi tanah tetap stabil dan tanaman sehat. Lalu ada pengujian kinerja sensor dan kontrol pompa air. Pengujian menunjukkan bahwa sensor soil moisture dan sensor suhu di HT22 secara akurat memonitoring kondisi lingkungan pada greenhouse. ESP32 mampu mengontrol pompa air dengan respon cepat di bawah 5 menit. Sistem ini berhasil menstabilkan kelembapan tanah dan mengurangi penggunaan air hingga lebih dari 40% dibandingkan metode tuna, sekaligus menekan kebutuhan tenaga kerja dan konsumsi energi secara signifikan. Seperti pada bagian halir yang saya buat di sini, pertama itu adalah ketika sistem dimulai, pembacaan sensor suhu, pembacaan sensor ada di HT22 sensor suhu dan juga HD38 sebagai sensor kelembapan. Lalu proses data, fitting dan averaging, ada juga normalisasi dan simpan ke variabel. Lalu selanjutnya ada eksekusi logika kontrolnya. Di sini ada beberapa seperti jika kelembapan rendah, pompa akan aktif. Ketika suhu tinggi, kipas akan aktif pada uh, box panel perangkatnya. Lalu ada jika abnormal, buzzer dan lampu indikator pilot lampnya akan hidup. Jika tidak terjadi apa-apa dan sensor akan lanjut. Lalu ada komunikasi ke cloud. Di sini kirim data ke Bailink dan update status pada monitor LCD di pada di greenhouse. Lalu monitoring LCD lokal, dashboard pada desktop, Bailink dan smartphone pada Bailink juga. Lalu kondisi abnormal, jika kondisi abnormal itu akan menghidupkan notifikasi alarm, bunyi buzzer dan juga buzzer pada uh, greenhouse dan pada aplikasi. Lalu jika tidak, dia akan delete dan melanjutkan proses tersebut. Lalu monitoring kualitas lingkungan dan nutrisi tanah. Sensor TDS mengawasi kadar nutrisi dalam larutan untuk memastikan pasokan optimal bagi tanaman. Data suhu dan kelembapan udara juga dipantau untuk menjaga mikroklimat rumah tanaman. Sistem otomatis ini mampu menyesuaikan irigasi dan nutrisi yang disuplai, menjaga kestabilan lingkungan yang mendukung pertumbuhan maksimal tanaman paprika. Lalu ada hasil dan evaluasi sistem. Perbandingan kinerja sistem irigasi berbasis IoT pada penelitian terdahulu. Seperti ada pertama nih ada IAC tahun 2015, jenis sistem subsurface irrigation, parameter utamanya penstabilan kelembapan tanaman dengan kinerja sistem irigasi variabel kelembapan tanah kurang lebih 5-10 di zona perakaran pada zona perakaran. Lalu ada dua Beyeza pada tahun 2021 itu ada jenis sistemnya itu menggunakan IoT dan fusi irrigation. Parameter utama kontrol penyiraman otomatis dan respon. Lalu sistem irigasinya, kinerja sistem irigasinya, respon irigasi di bawah 5 detik setelah threshold tercapai. Ada Wang et al. 2021 IoT based greenhouse irrigation. Konsistensi suplai air, defisiasi kelembapan lebih rendah di bawah kurang lebih 7% selama siklus irigasi. Presvani et al. 2020 IoT sensor fusion stabilitas mikroklimat dengan indeks optimal mikroklimat lebih dari 85%. Ada Kudoyono Berdiev et al. 2021 optimalisasi asisten IoT irrigation. Efektivitas suplai air
dengan kinerja sistem irigasi pengurangan over irrigation hingga 30-40%. Follows the follows follows huge jenisnya sistem scale smart greenhouse, kontrol otomatis real time, sistem mampu mempertahankan kondisi target melebihi 90% waktu operasi. Lalu ada perbandingan akurasi dan error sensor pada sistem monitoring rumah kaca. Pada tabel 2-nya perbandingan akurasi dan error sensor pada sistem monitoring rumah kaca. Dan pada tabel ketiga, perbandingan efisiensi penggunaan air pada sistem irigasi pintar. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil perbandingan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem irigasi berbasis Internet of Things menunjukkan kinerja yang unggul dalam pengelolaan air dan lingkungan rumah kaca. Sistem irigasi pintar yang terintegrasi dengan sensor kelembapan tanah dan sensor lingkungan secara konsisten mampu menjaga kestabilan kondisi tanah di zona perakaran dengan fluktuativitas kelembapan yang relatif rendah dibanding metode irigasi konvensional. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.